saya Elfrida Simatupang SPD. Saya mengajar di SMP Kristen Immanuel Kota Batam. Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa angkatan 4 PPG dalam jabatan di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam peer teaching yang saya lakukan adalah mode daring. Rangkaian pembelajaran yang saya buat, yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Berikut ini hasil video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak hebat Bu El. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sekali lagi ya Ibu Sarah ya. Selamat pagi anak-anak hebat Bu El. Pagi, Bu. Bu El, Apa kabar hari ini anak Ibu? Bagaimana baik, anak Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, syukur. Oke, sudah join semua di aplikasi Gmail kita hari ini anak ya? Iya, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Sebelum mulai pelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, Ibu meminta kesediaannya untuk memimpin kita di dalam doa. Untuk Ananda Siti, Baiklah, silakan. untuk mengawali proses pembelajaran pagi ini, kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Nak Siti untuk doanya hari ini. Baik, Ibu sudah mengirimkan link absensi di Google Form. Silakan yang belum mengisi daftar hadir di sana, segera masuk ya Nak ya. Linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kita untuk mempersingkat waktu kita ya. Oke. Ya, Bu. Baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini dengan Ibu? Siap, Bu El. Siap, Bu. Siap, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak mempersiapkan perlengkapan belajar untuk hari ini. Silakan yang pertama persiapkan dulu buku paketnya masing-masing, buku tulis, ballpoint atau pena. Terus kalau bisa, silakan mencari tempat yang sinyalnya mendukung ya Nak ya, supaya tidak terganggu ketika kita proses belajar mengajar. Kemudian, kemudian persiapkan LKPD yang kemarin sudah Ibu kirimkan di Google Form. Sudah di-download kan ya? Sudah di-download masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah mendownload ya Nak ya. Baik, sudah siap? Karena sudah siap, ikuti petunjuk Ibu sebelum kita memulai. Kalau Ibu katakan semangat pagi, kalian jawabnya Cahyo, 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 gitu ya. Baik. Ya, Bu. Ibu siapa? Bu. Iya. Semangat pagi anak-anak. Cahyo, Cahyo. Cahyo. Lah. Diulangi. Semangat pagi anak-anak. Cahyo. Oke. Harus semangat ya. Semangat ya semuanya ya. Tidak boleh harus semangat, semangat dan semangat.
Motivasi yang Ibu berikan, Ibu kembali mengingatkan dengan kondisi saat ini, pembelajaran kita masih daring, Ibu kembali mengingatkan Anda sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dimanapun posisi kalian berada. Ya nak ya? Baik. Anak Bu El, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang puisi rakyat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Ada tidak yang masih ingat dengan pengertian puisi rakyat? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Ada yang masih ingat? Materi kita minggu yang lalu, jangan berlalu begitu saja ya. Ya, jangan berlalu begitu saja, lewat Ya, Bu. pelajaran, lewatlah semua. Ya kan? Baik, siapa yang bisa, Nak? Siapa masih ingat? Saya, Bu. Silakan, Nak Desnawati. Puisi rakyat itu merupakan puisi dari warisan leluhur kita, Bu. Puisi Betul. yang sudah lama. Iya, betul sekali Bu Desnawati ya. Yang lain ada lagi? Iya, Bu. Saya, Bu. Silakan Nak Wiwit. Puisi. Iya, puisi rakyat itu adalah puisi yang terikat dengan aturan, Bu. Betul, bagus. Yang lain, kalau bisa jangan sampai lupa dengan materi yang sebelumnya ya Nak ya. Tolong dibaca, dipelajari lagi di rumah ya. Oke. Ya, Bu. Nah, Siap, Bu. oke. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Sebentar Ibu share dulu ya Nak ya. Ya, Bu. Apa sudah kelihatan Nak? Belum. Oh, sudah, Bu. Proses. Sudah? Ya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, baik. Oke, sudah semua melihat, sudah tampil di layar masing-masing? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, Ibu akan jelaskan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai hari ini, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Dari indikator ini nanti, anak-anak Ibu akan memperoleh tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak Ibu dapat menjelaskan tokoh dan penokohan pada cerita fabel yang dibaca atau didengar dengan benar. Kemudian, anak-anak Ibu dapat menentukan tokoh dan penokohan dari cerita fabel yang dibaca dan didengar dengan benar. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan sebelum Ibu bagikan ke kelompok, ada sistem penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama nanti dari sikap. Dari sikap, Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelompok, kemudian sifat kerjasama kalian bersama anggota kelompok yang satu dengan yang lain, kemudian sikap toleran. Dari segi pengetahuan, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video fabel, kemudian kalian, anak-anak Ibu, mencari dan menemukan ciri unsur fabel yang terdapat dalam video yang Ibu tayangkan. Paham ya Nak ya, di sistem penilaian ya? Paham, Bu. Paham, baik.
Baik, Ibu akan bagikan dalam kelompok. Kelompok yang kemarin sebenarnya Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group, tapi Ibu kembali ulangi. Kelompok yang pertama adalah Ani, Asep, Ajijah, Desna, dan Diana. Kelompok yang kedua ada Rita, Siti, Sofia, dan Wiwit. Kelompok yang pertama ketuanya dipimpin oleh Ani. Kelompok yang kedua dipimpin oleh Wiwit. Paham, Nak? Paham, Bu. Siap, Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian fabel. Pernahkah kalian menonton sebuah tayangan fabel lewat YouTube atau mungkin membaca tentang cerita fabel di buku? Bu, fabel itu apa, Bu? Ya, saya belum tahu. Iya, fabel, Ibu akan menjelaskan pengertian fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama, di mana tokoh tersebut dapat berpikir, berbicara, memiliki perasaan, bersikap, berinteraksi, layaknya manusia. Bu, Jadi, berarti di MNC TV itu pada zaman dahulu yang kencil-kencil gitu, itu masuk itu ya? iya, betul banget. Sudah, Bu, saya nonton, Bu, kalau seperti itu, Bu. Sudah ya. Berarti yang lain bagaimana? Sudah pernah nonton, Nak? Sudah, Bu. Saya suka, Bu. Kancil sama Wah, buaya. hebat. Kura-kura sama Iya, kelinci. hebat ya. Iya, hebat anak-anak Ibu. Oke, setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ciri yang menandakan bahwa itu adalah sebuah fabel. Yang pertama itu bersifat fiksi. Kalau dikatakan bersifat fiksi, berarti dia tidak nyata ya, Nak, bersifat rekaan. Kemudian tokohnya itu biasanya hewan atau binatang. Pembuka ceritanya kisah yang terjadi di masa lampau. Tokohnya baik, berakhir bahagia. Tokoh jahat biasanya berakhir sengsara. Kemudian menunjukkan penggambaran besar atau nilai moral menggunakan latar belakang alam. Nah, yang paling penting yang kalian harus ketahui di sini adalah tentang tokoh dan penokohan. Ya, tokoh dan penokohan. Ibu jelaskan sedikit. Kalau tokoh itu adalah orang atau hewan yang berperan di dalam cerita. Kalau penokohan adalah karakter dari si tokoh. Bisa bedakan tokoh dengan penokohan, Nak? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa. Ya. Di dalam pembagiannya ada yang disebut dengan tokoh utama. Kalau dikatakan tokoh utama adalah tokoh yang ditonjolkan di dalam sebuah cerita. Atau boleh dikatakan tokoh yang sering muncul atau tokoh yang sering dibahas. Kemudian ada tokoh pembantu atau tokoh tambahan, itu adalah tokoh yang beberapa kali saja muncul dalam sebuah cerita. Kemudian penokohan yang Ibu katakan tadi adalah menggambarkan karakter. Ada yang disebut dengan tokoh protagonis, ada yang disebut dengan tokoh antagonis, ada yang disebut dengan tokoh pritagonis. Baik, Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membedakan ketiga tokoh tersebut? Siapa yang bisa membedakan ketiga tokoh tersebut, penokohan tersebut? Tadi kan ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Adakah di antara anak Ibu Bisa, yang Bu. membedakan ketiga Bisa, Bu. penokohan tersebut? Bisa, Bu. Siapa yang bisa, Nak? Silakan Siti. Kalau protagonis itu baik-baik, Bu. Orangnya baik-baik.
Kalau antagonis orang jahat. Orang jahat. Kalau tritagonis? Nggak tahu triagonisnya Bu, lupa. Penengah, Bu. Tidak tahu. Ada yang tahu? Yang lain, Bu? Penengah, Bu. Dia. Penengah, oke. Pintar anak-anak ini. Ya, baik. Sebelum kalian membahas di diskusi kelompok kalian dengan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup sebelumnya, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang fabel. Silakan anak-anak Ibu akan menayangkan videonya. Silakan simak video yang Ibu tayangkan. Bu El, mohon izin ke kamar kecil, Bu El. Boleh, silakan. Bu El mengingatkan waktunya 5 menit lagi, Bu. Baik anak-anak Ibu, mohon maaf koneksi Ibu tiba-tiba terputus ya. Ibu minta maaf ya, Nak. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Setelah kalian menonton video yang tadi, silahkan
masing-masing dalam kelompok. Yang pertama, cerita di dalam tabel semua tersebut, tahu bagaimana cerita karakter atau pentokohan video yang sudah tayangkan barusan. Kalian boleh mencoba di LKPD, lalu nanti bikin juga di itu. Jadi itu anak-anak hebat untuk Urus-urus, Bu. kan di bagaimana putus Urus-urus, Bu. tempat yang lain bagaimana sore itu tidak Putus-putus, Bu. Ya. Sudah habis, Bu. Sudah habis, Bu. baik. Ibu mohon maaf kalau suara tidak jelas karena kebetulan di rumah Ibu di tempat lokasi Ibu sedang hujan. Ibu mohon maaf nanti kalau ada kekurangan atau kurang paham dengan materi Ibu sampaikan, boleh jari Ibu langsung ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Masih mendengar suara Ibu? Masih, Masih, Bu. Masih, Bu. Hilang lagi. Dengan materi kebahasaan karena waktunya sudah habis. Dan hari ini untuk kesimpulan ini kalian boleh menemukan tokohan dari sebuah tokohan cerita fabel. Jadi mohon maaf untuk gangguan yang kita hari untuk kembali mengenai diskusi yang sudah diberikan tadi LKPD yang sudah kalian lengkap. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Akhir pelajaran, silakan Desna untuk menutup di dalam doa. Baiklah Bu, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menundukkan kepala sebentar, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Nak Desna. Sama-sama Bu El. Untuk anak-anak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Dan selamat siang. Siang, Bu El. Siang, Bu. Siang.